semuanya. Gue kaget loh. Halo guys. Lu kayak di goa, lu teriak. Kita harus semangat guys untuk menyambut teman-teman kita karena mereka udah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kita, bener nggak? Oke. Thank you. Welcome back, login kembali di apa? Live City Online Generation. Log in. Teman-teman, kalau teman-teman yang nonton nih nanti di YouTube, kira-kira kita kok pakainya kok rapi badan formal, kira-kira apa sih Kak? Ya tumben ya, biasanya kaosan. Iya, cool pakai jaket. Kira-kira mau bahas apa nih teman-teman nih kita? Dan mereka nggak tahu sebenarnya di sini mungkin panas gitu ya. Ini panas tau guys, AC-nya mati. Karena AC kita berbunyi. Ya kita gak ya lagi rame ya. Kalau gue lihat sih kayak ala-ala Korea gitu nggak sih? Apalagi lo sih Kak, kayak Korea banget. Korea bingit ya. Gue special appearance gini gitu ya. Oke. Gap. Guys, pada kali hari ini kita nih lagi membahas momen yaitu mengenai Korea, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari video-video sebelumnya, baru kali ini first time kita membahas yang namanya apa? Korea. K-drama lovers. Drama lovers ya. Sarang hai. Jadi khusus kali ini, episode kali ini kita akan membahas dan mengulik lebih dalam dan tentunya ke kehidupan kita juga ya kayak mengenai namanya K-pop dan drama-dramanya gitu ya. K-drama dong. K-drama. Sorry. Oke. Nah, guys, kebetulan gue sendiri nggak mengikuti secara baik gimana sih tuh drama-drama Korea karena dia yang paling excited tapi dia nggak ngikutin drama Korea. Dia excited karena dia pengen tahu sebenarnya tentang drakor. Kita racunin ya, biar kita racunin drama Korea. Karena sebenarnya gue kepo, sebenarnya anak-anak muda dan cowok-cowok tuh kok bisa suka dan menonton berjam-jam episode per episode gitu ya. Nah, kali ini kira-kira apa sih yang kita pengen bahas tuh ke depannya Kak? Tunggu, nih kita kasih tau dulu nih posisi yang nonton drakor itu adalah gue sama Gloria. Kalian berdua ini yang kayak kepoers gitu ya, pengen tahu tentang drakor karena kalian nggak nonton drakor gitu ya? Nggak terlalu nonton. Nggak terlalu ngikutin aja. Jadi kita mau ngomongin drakor apa nih? Sebenarnya tuh drama-drama yang lagi ongoing atau yang lagi berjalan itu sebenarnya banyak. Ada beberapa yang bagus-bagus. Cuma yang menjadi satu sorotan yang drama lagi ongoing ini adalah judulnya tuh Record of Youth. Lu pasti nonton kan? Iya. Nah, itu menurut gue tuh lagi menurut gue bagus sih itu drakor itu dan inspiratif banget sih. Relatable lah buat kita anak muda karena kan nama judul aja Record of Youth gitu kan. Ya jadi sebenarnya ngomongin tentang sih hal-hal kalau mungkin bahasa Indonesia itu catatan masa muda gitu. Iya benar. Judul film perjalanan gitu ya. Iya, jadi mungkin kisah-kisah di masa muda kita tuh terus kita punya ada catatannya, ada recordnya gitu. Nah, ini film ini series yang baru dan masih tayang sih sebenarnya ya. Tapi dalam beberapa minggu ini akan selesai. Tapi ratingnya bagus dan bagus. Ini drama Korea yang dibintangi oleh dua aktris Korea yang terkenal ya. Cukup terkenal. Siapa aja? Itu ada Park Bo Gum dan Park So Dam. Sama Park. Mereka bukan tukang parkir, Park ya. Kalau Park Bo Gum sih gue kenal ya karena seriesnya sebenarnya. Tapi juga yang ceweknya Park So Dam itu gue baru nonton 2 seriesnya. Itu dulu ada yang judulnya tuh adalah pokoknya drama lama sama nonton yang di filmnya, di movie-nya yang terkenal banget Parasite. Oh, yang kalian nonton nggak sih film itu yang menang Oscar sampai ngeborong Oscar tuh keren banget. Keren ya kayak. Jadi emang pemain dari Record of Youth ini emang bagus-bagus dan bukan cukup lagi sih, emang bagus aktingnya gitu ya, si Park So Dam dan si Park Bo Gum dan beberapa artis pendukung lainnya juga bagus-bagus. Jadi menurut lo ini layak kita omongin nggak di sini? Layak karena gue sedikit kasih gambaran dikit kali ya Kak tentang Record of Youth ini. Jadi gue lagi nonton cuma karena masih nunggu episode selanjutnya, jadi yang bisa gue tangkap adalah jangan spoiler dong ya. Iya, jadi garis besarnya itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang anak muda gitu ya untuk menggapai mimpinya. Pastinya dibuahi atau dikasih sedikit-sedikit dibumbui dengan percintaan, masalah keluarga, masalah pertemanan, terus masalah dengan rekan kerjanya juga. Itu jadi banyak deh
Itu tipikal drama Korea, tahu nggak? Iya. Jadi drama Korea itu kenapa disebut dengan drama ya? Karena emang penuh dengan drama. Kayaknya penuh dengan drama. Jadi drama dengan keluarganya, Iya, dengan benar. pasangannya, dengan temennya. Jadi itu bungkus jadi satu. Ini kayaknya Iya. benar-benar campur Campur bumbunya aduk. banyak Iya, ya. Betul, lika-liku ya, kan? Campur aduk lah. Makanya, tapi mungkin kita mau ngambilnya, kita mau bahasnya mungkin dari sisi anak mudanya kali ya. Oke, karena memang kan ngomongnya youth Iya, ya. benar. Jadi kita mau ngomong tentang anak muda. Siapa anak muda ya kita Iya, ini kita gitu ya. dong. Kita Jadi masuk kalian juga. siap nggak kita untuk ngebahas dikit-dikit, ngulik dikit tentang Record of Youth ini? Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di YouTube ya. Mereka kalian bisa nonton tuh kayaknya produksinya Netflix. Iya, Jadi Netflix. kalian bisa nonton. Tapi kami saranin ya kalau nonton tuh jangan ngabisin waktu hanya untuk nonton Iya, drakor. jangan sehari langsung dihabisin 16 Iya. episode. Ini- Kalian bakal dimarahin orang tua kalian. Itu nggak baik ya. Kalau kalian mau melakukan sesuatu, nonton atau apa, lakukan setelah hal-hal yang penting udah selesai. Belajar kalian udah selesai, tugas-tugas rumah udah selesai, lalu kalian punya waktu, lalu kalian nonton. Ya untuk refreshing Untuk lah. lebih kepada refreshing, dan nggak ada salahnya nonton pun hal-hal yang drakor yang bagus gitu ya. Yang ada Yang nilai-nilai yang Ngomongin inspiratif. drakor. Tapi juga jangan sampai subuh kak. Udah habis nih, udah selesai tugas-tugas udah selesai. Malam nih sampai subuh. Wah, kan semuanya udah selesai ya. Selesai jam 11 malam, terus nonton sampai jam 5 pagi. Kayaknya itu Iya. makanya. Tapi Pasti kadang luangin emang waktu, Kak. racunnya itu gitu. Nggak bisa cuma nonton, apalagi untuk drakor-drakor yang udah selesai episodenya ya. Kayak baru nonton 1-2 tuh pasti kayak gantung, kayak bener-bener Iya, gua harus iya, tahu iya, kelanjutan iya. dari drama Lagi, ini lagi. apa. Lagi dan lagi. Jadi ya bener-bener harus sampai capek mata baru bisa istirahat gitu sih. Dibuat Dan- rasa penasaran Iya, tuh emang racunnya banget. parah banget dalam Ya, Korea itu. namanya drama sih Iya, ya. namanya drama. Drama. Oke. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang tadi yang udah ada situasi drama nih Bray mengenai dengan keluarga, dengan pasangan mungkin, dengan teman-teman. Nah, dari Record of Youth ini itu ada 5 hal yang mau kita bahas. Oke, nih. apa tuh? Nah, kita akan share dengan teman-teman kita supaya mereka juga bisa ambil pelajarannya ya dari emang kita bisa belajar dari sesuatu seperti tontonan bisa Bisa ya? dong. Ada yang baik, ada kita ambil, yang buruk kita buang ya. Karena kita punya standarnya firman Tuhan. Nah, yang kita lihat ini menurut kacamata firman Tuhan. Yep. Ya. Jadi kita akan bahas pertama mengenai hubungan. Yep. Hubungan mungkin bisa dikatakan cinta atau kasih. Ya, poin yang pertama nih ya. Jadi di Record of Youth ini tuh mereka membahas atau ada pesan yang mau disampaikan adalah kalau kita mengasihi seseorang, apakah itu keluarga kita atau teman kita, itu bukan soal kita tuh setiap hari ketemu nggak, Iya. gitu. Jadi bukan soal setiap hari kita ketemu atau semua waktu kita habisin sama orang yang kita kasihi itu. Tapi apakah kita ngedukung orang Iya. itu dengan tulus? Iya, iya. Gitu ya. Jadi Yes. banyak kan orang bilang kalau lu nggak ngabisin waktu sama gue, lu nggak cinta sama gue. Iya. Kalau lu nggak ngabisin waktu semua terus sama keluarga, lu nggak sayang sama gue. Tapi padahal apakah kita juga ada buat orang itu dan ngedukung orang itu untuk mimpinya? Benar-benar. Mungkin dari sisi filmnya itu kan gitu ya. Jadi Iya. si Park Bo Gum ini pemeran utamanya tuh dia apa? Aktor yang mau orang yang mau jadi aktor ya. Iya, dan dia kan saat dia udah mulai melejit naik kan cukup sibuk banget ya. Bahkan dia sempat ya pokoknya dia punya pacar kan, ya si Park So Dam itu pacarnya. Ya, oh, Jadi oke. ya waktu untuk mereka quality time berdua tuh emang jarang banget. Tapi yang ya benar sih katanya tadi yang dikatakan Kak Carter Iya. bahwa si Park So Dam juga mendukung gitu. Dia nggak yang nuntut untuk kayak ayo kita ketemu quality time segala macam, tapi ya mendukung apa karirnya si Park Bo Mendukung Gum itu. karirnya. Ya, oke. Nah, kita lagi mau ngomongin mengenai kita dengan orang yang kita kasih, kita ngedukung karirnya. Iya. Gitu. Oke, mungkin dari Brian nih. Brian, kamu di rumah ya pasti ada papa mama, eyang kamu gitu. Apakah mereka mendukung kamu dalam kehidupan kamu, khusus katakanlah kuliah kamu? Kalau pribadi sih sangat mendukung banget ya. Aha. Karena mereka percaya kalau apa yang kuingin itu berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu mereka akan dukung kalau itu buat Tuhan gitu kan. Oke. Mantap kamu Brian. Kita karena pakai bajunya rapi, tiba-tiba ngomongnya bukan lagi lu gue tapi kamu. Iya. Oh iya ya. Jadi kamu gimana? Oke. Ya, jadi didukung ya. Iya. Oke, Iya. oke. Jadi kita tuh dapat dukungan untuk mencapai mimpi kita. Kalau Gaby sendiri gimana, Gaby? Dari Keluarga misalnya. keluarga sih ngedukung ya karena buat gimana mencapai sekarang tuh udah
udah aku kan udah Udah lu diomongin belajar. dari mulai SMP SMA kan, jadi persiapannya udah mulai persiapan dan udah nyari di mana mau di mana Oke, kuliah gitu kan. Jadi ngedukung banget sih, waktunya juga buat semuanya juga. Oke, di kru kita nih yang depan ada 2 orang nih, saudara lu juga ya. Yes. Ini 2 saudara lu ini jadi kru di belakang lagi nih. ngedit sama Ngedit sama timekeeper. timekeeper ini, mereka ngedukung nggak sih kakaknya ngejalanin kuliahnya di kedokteran? Coba bisa tanya aja langsung. Biasa Coba tanya aja. sama dia. Coba kita Gimana, dengar coba? suaranya dulu, dukung nggak sih? Oh. Iya. Dari hati kan ini kan? Dari hati yang paling dalam. Lalu yang kedua, coba kita lihat lagi. Lihat. Boleh scroll ke Oke, kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi adalah kalau kita mengasihi seseorang, kita bukan hanya nuntut supaya dia ada setiap waktu gitu ya. Lu harus ada nih, lu nggak ada, lu nggak pernah ada. Jadi kayaknya kalau lu nggak pernah ada tuh, nggak setiap waktu ada, lu nggak sayang sama Iya, dia. padahal nggak gitu. Padahal bukan gitu ya. Tapi kita bisa kasih support kepada mereka untuk percaya mimpi-mimpinya tuh bisa dicapai. Betul. Next, yang kedua adalah kalau kita sayang sama seseorang, kita tuh harus berani ekspresikan perasaan kita. Gini, maksudnya apa sih? Kadang kita tuh takut ya mengungkapkan, misalnya kita ini lagi lelah, lagi capek, lagi nggak mood gitu ya. Terus kita coba tutup-tutupin nih. Seringkali kita coba Pendem cover, lah, dipendem. Tapi kalau kita sayang sama seseorang, kita bukan berarti harus selalu nice gitu ya. Tapi kita perlu nunjukin bahwa kita punya kita. Ya kalau kita nggak merasa nyaman atau ngerasa kayak nggak enak lah gitu, misalnya dengan sikap kalian atau dengan suasana, ya kita coba ekspresikan kok, ya emang gue nggak suka kayak gini, jangan dipendem-pendem, jatuhnya kayak apa ya ngomongnya, fake jatuhnya palsu kayak gitu ya, dengan cara kamu ngomong ke saya bisa gitu kan. Lu ngomong jangan kayak gitu dong ke gua, nggak enak, biasa kan lu ngomongnya kayak gini. Nah itu mengekspresikan rasa kurang setuju kita kan, yang seringkali kalau kita nggak setuju tuh susah kita ekspresiin gitu ya. Kalian, lu pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang seperti itu tuh kayaknya struggle banget ya? Kayaknya kalau lu kan tipikalnya orangnya yang up frontal gitu ya. Gimana nih kalau ketemu dengan orang yang kayak, waduh, gua nggak suka nih gitu ya? ngelihat orangnya sih. Love ya, dengan sayang kan. Iya, ngelihat orangnya sih, karena gue udah belajar dari beberapa pengalaman. Ada beberapa orang yang kalau misalnya gue frontalin sakit hati gitu, jadi nggak terima. Jadi gue harus ngeliat orang saat gue harus to the point sama orang itu, ya berarti emang orang itu udah harus siap untuk menerima poin yang gue tujukan gitu. Tapi ada beberapa orang yang gue ngeliat kayak, oh kayaknya nggak bisa, jangan, misalnya nggak bisa langsung to the point, harus basa-basi gitu. Ya gue belajar. Tapi itu dia, ini yang gue tunggu. Jadi lu belajar ya. Jadi kita belajar ya, bahwa komunikasi itu ngomong ke orang tuh nggak cuma satu arah, ya kan? Kan kita juga harus tahu ya, ini orang nih gayanya kayak apa nih. Jadi kemudian kita belajar the art of communications. Jadi kita belajar tanpa harus merasa nutupin perasaan kita. Kan nanti yang justru dia tuh nggak masalah, terus kita yang masalah, yang struggle sendiri kita. Lu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Lu coba untuk memahamin orang, orangnya mah nyantai-nyantai aja nih, lama-lama tuh makin dikasih hati mau jantung gitu. Iya, benar-benar. Pernah. Jadi sebenarnya orang ini santai-santai banget kan, teman gue juga, teman dekat lah. Dan lu nggak suka dengan sikapnya? Iya, ada gitu. beberapa sikap itu yang gue nggak suka. Tapi kan karena mungkin gue deket ya, jadi gue langsung ngomong aja, lu tuh kayak gini. Iya. Dia mungkin anggapnya yaudah sih, pendek gue lah. gitu, maksudnya kayak ini dia bilang gua iya gitu. ini gue, terserah gue gitu kan. Terus udah gue bilangin kayak, ya lu juga jangan pedulin diri lu sendiri gitu, maksudnya lihat lingkungan lu juga, ada orang lain, lu nggak hidup sendiri lain, gitu. iya. Kalau lu punya pendapat nggak, Bray? Maksudnya lu termasuk orang yang malu-malu untuk nunjukin sikap lu atau perasaan lu gitu ke orang lain, atau gue bisa aja sih? Gue ini sih Kak, tipe ke orang perasaan sebenarnya. Jadi kayak lebih baik sanguini. Kayak menjaga hati seseorang lah. Kalau misalnya kayak ngobrol tuh lebih ke ngobrol hati ke hati. Kalau misalnya dia nggak bisa terima, pakai cara tertentu untuk bisa ngomong itu dengan metode yang baik gitu Kak. Karena gue nggak suka kalau ngomong itu tuh nyakitin orang gitu. Karena kita sendiri juga nggak mau disakitin. Jadi perlu metode yang baik dan hati yang baik untuk ngobrol sama orang. Oke. Jadi kita nih lagi kalau gue simpulkan ya, hal yang kedua adalah bagaimana kita mengkomunikasikan atau mengekspresikan perasaan kita dengan cara yang benar. Oke. Yang ketiga, Bray, kita lihat. Scroll KKB.
Nah, kalau kita punya hubungan dengan seseorang, entah itu keluarga kita, teman kita, atau pasangan kita, ya, kita juga harus terkoneksi atau terhubung dengan dunianya mereka. Jadi itu penting banget kita terkoneksi dan terhubung dengan dunia mereka ya. Jadi supaya apa? Supaya hal-hal yang mereka pikirkan juga kita tahu. Oke. Kalau dari Gloria, kira-kira menyangkut hidup sehari-hari, apa sih kalau karena kita terkoneksi dengan keluarga gitu. Keluarga lu sendiri paham gak sih sebenarnya mengenai katakanlah cita-cita lu? Paham sih sebenarnya karena gue itu tipe orang yang tidak bisa cukup keras. Orangnya gue cukup keras. Keras dalam arti bukan gak mau diatur ya, tapi gue gitu. Jadi kalau saat gue udah menentukan A, orang tua gue udah, ya orang tua gue tetap kasih masukan kan. Tapi kalau misalnya gue udah maunya A, gue maunya A gitu. Dalam arti ya kemauan gue A ini tuh nggak merugikan gue atau ngerugikan orang tua gue. Jadi kayak ya gue memaksa orang tua gue untuk mendukung pilihan gue gitu. Jadi ya mereka mau nggak mau ngedukung gitu. Ngedukung karena mereka coba menyelami apa yang ada di dalam pikiran lu, dalam dunia yang lagi lu mau gelutin ya. Kita lagi ngomongin mengenai orang lain dan kita sendiri mencoba kita mengasihi orang lain, mengasihi seseorang, mengasihi keluarga kita, papa mama kita. Kadang mereka juga nggak setuju nih sama kita. Lalu kita coba menyelami pikiran mereka atau latar belakang dari perkataan mereka. Kalian juga gua rasa sama ya. Ketika lagi berhubungan katakanlah dengan teman gitu ya. Kita ngomong tadi kan keluarga nih. Sekarang kita ngomong teman ya. Lu kalau temenan nih, kalian temenan punya teman di luar. Lu pasti pengen tahu juga dong tentang kehidupan dia kan? Misalnya apa? Hobinya. Di sini Brian tuh lagi mimpin komsel gitu ya. Nah, komsel lu banyak. Pasti lu tanya ya. Apa yang lu lakukan dengan orang-orang teman-teman lu di komsel ini? Lu tanyain gak sih dunia mereka? Iya kak, kalau di komsel gue yang baru gue bikin dalam sebulan ini, pasti gue bakal cerewet di pertemuan awal. Halo guys, apa kabar? Gimana kalian sekolahnya segala macam? Sukses terus ya, maju terus dalam Tuhan. Selalu begitu karena buat gue perkataan itu sebuah motivasi dan sebuah doa. Kalau gue perkataan semangat terus maju dalam Tuhan dan kalian akan sukses dan luar biasa, itu akan terjadi kak. Jadi gue akan latih terus perkataan. Jadi waktu lu tanya sekolah mereka itu kan lu pengen tahu dunia mereka ya. Jadi kalau kita sayang sama orang lain tuh kita nggak cuma nanya, lu udah baca Alkitab belum gitu ya, lu udah ibadah belum. Tapi kita juga tahu juga dunia yang lagi dia alami ya. Gitu. Jadi two sides gitu, ada dua sisi gitu. Oke, lanjut kita yang poin yang keempat nih. Let's go. Jauh. Dari yang ketiga tadi itu gue tambah dikit, kita juga perlu tahu masa lalu orang itu. Jadi kadang-kadang dalam komunikasinya nggak jalan karena kita ngomong sesuatu yang ternyata nyakitin dia di masa lalunya. Gitu. Gue belum selesai, dia nggak pernah tahu ini orang nih yang mengenai situasi gue gitu ya. Iya benar sih, itu sering terjadi. Dan yang keempat nih, kita tuh nggak ada orang yang sempurna. Benar ya. banget. Jadi dalam Record of Youth ini tuh ditampilkan banyak banget orang-orang yang dengan sisi-sisi yang nggak sempurna ya. Kekurangannya baik itu papanya, mamanya, anaknya, temennya gitu ya. Dan ini adalah fakta. Bahwa nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Nah, ini sekarang gue mau nanya sama kalian. Kalau kalian ngalamin kekesalan ya karena ya kekurangan teman kalian, mama papa kalian, apa yang kalian lakukan? Kalau Gaby kira-kira menghadapi orang yang nggak punya kekurangan, contoh misalnya. Pasti gue Ntar dulu, papi lu tuh kan salah satu menurut gua tuh yang hot banget nih. Kita kan kenal sama papinya tuh. Apa nih? Hot dalam artian gini nih. Dia tuh kalau pergi jalan-jalan nih, kita udah sering ngomong ya, suka cari tuh jalan yang sempit-sempit gitu. Alternatif. Dan buat orang yang jalan alternatif, ada lagi yang alternatifnya gitu. Alternatif kedua. Papi lu tuh kan amazing ya buat orang yang baru kenal dengan papi lu gitu. Mungkin bisa langsung stres ya. Iya. Kemana nih gitu. jalan? Nah, tapi karena kita udah cukup lama jadi kita oke. Nah, kalau lu sendiri kalau lagi jalan nih sama papi kan demen banget tuh ya nyari jalan mungkin jalan-jalan tikus lah gitu bilangnya. Ini nggak wow banget ya, tapi gimana sih lo ngatasin dengan hubungan papi gitu? Kalau gue di kondisi kayak gitu ya gue enjoy aja karena kan ya gue tahu bokap gue suka kayak gitu dan pasti dia nemu jalan keluarnya dan selalu gitu kan, selalu nemu jalan keluar kan. Iya. Beda lagi tapi kalau misalkan di sisi nyokap gue malah udahlah jalan yang biasa aja gitu loh, maksudnya jadi lama kan nyampainya kan. Kalau gue sih
biasa aja karena emang gue tahu sikap bokap gue kayak gitu. Jadi gue cuma coba memahami apa sih yang dipengenin gitu. Padahal maunya cari jalan bagus, cari view bagus gitu kan. Alasannya itu padahal mah Padahal dia. Adventure, jiwa adventure-nya itu gak. Nih gue mau coba jalan ini bener gak ya gitu. Adventure lagi cari-cari gitu. Oke, nah itu kalau dari bokap. Kalau dari sisi saudara coba, lu bersaudara bertiga kan? Iya. Oke, katakanlah saudara lu yang cewek satu, Gracia nih lagi di luar negeri. Jadi otomatis lu hubungannya agak jauh. Apa sih yang lu lakukan dengan Gracia gitu kalau lu lagi kangen nih sama saudara lu yang lagi di Jerman? Oke, jadi Gracia ini jujur gue jarang banget callan sama dia, jarang banget gitu. Paling gue kalau dia tuh kalau misalnya gue pengen curhat aja sih. Dulu, ntar langsung DM dia. Enggak, dia juga sadar diri kalau misalnya kayak dia selalu kayak bilang, "Glor, lu jarang banget." Pokoknya dia selalu curhat lah juga sama nyokap bokap kayak Abis sama gue tuh jarang nelfon dia atau jarang hubungin dia gitu. Nah, makanya dulu sebelum dia ke Jerman, itu waktu di Indo sih emang gue sering berantem gitu. Dalam arti kayak sama-sama egonya tinggi lah gitu, karena dia kakak dan gue bontot gitu kan. Jadi ya egonya tinggi, sama-sama perempuan pula dan beda cuma berapa setahun doang. Tahu lah egonya kayak gimana kan. Nah, tapi karena sekarang posisi udah jauh dan gue sering dapet cerita lah dari bokap nyokap pergumulan dia kayak gimana. Nah, gue berusaha saat gue chat dia kadang balas tuh suka singkat, bener-bener kayak yang gue nanya baik-baik kayak misalkan pokoknya gue kayak lo kayak mencurahkan semua perasaan. Iya, gue kayak yang ngomongnya tuh baik gitu, kayak itu dia kadang kayak jawabnya atau kayak kenapa KNP gitu, pokoknya singkat-singkat gitu. Nah, tapi gue berusaha untuk kayak nggak yang bete, karena kan gue orangnya cukup sensitif juga kan, kayak nih orang kok gue udah baik-baik kok dia balasannya kayak gitu. Tapi karena gue tahu mungkin dia punya pergumulan dan dia lagi jarak jauh juga sama kita, dan pasti gue yakin tekanannya berat banget. Jadi gue berusaha untuk merendahkan hati gue untuk kayak yang tetap kayak yang gimana gini, lagi sakit dia sempet kan lagi menstruasi sakit, terus gue kayak nanya pakai gini gini gitu, walaupun dia jawabnya cuma kayak yang nggak ada, cuma kayak gitu deh, kayak yang mut-mutan gitu di chat sama gue. Tapi kayak gue berusaha untuk kayak ya udahlah, gue merendahkan hati gue untuk kayak ya udah sabar lah merespon dia dengan tetap baik dan tetap kayak antusias gitu loh. Karena kita sayang sama mereka ya, karena kita sayang sama mereka. Jadi kita coba untuk kadang-kadang kita mungkin nggak ngerti ya di sisi mereka tuh seperti apa, tapi di sisi kita ini ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Sekarang yang kelima nih, kayaknya yang paling momentum banget ya. Jadi yang kelima ini dari Record of Youth ini kita bisa belajar adalah masa muda itu adalah masa yang indah. Betul. Ya. Sekaligus momentum atau masa yang penting agar kita tumbuh jadi orang yang lebih baik. Jadi series ini tuh ngajakin kita gini nih, lu berjuang dong untuk impian lu gitu ya. Lu berjuang dong untuk impian lu. Siapa sih yang nggak punya impian di sini? Semua orang di sana nih, teman-teman kita yang lagi nonton kita, coba kita lihat. Kita tuh kalau ngomong agak cepet, sorry ya, kayak kebalap-balap nih. Kita mau kasih tahu sama kalian nih. Jadi masa muda itu adalah masa dimana kita kejar impian kita. Ya jadi kalau di series ini tuh mereka berjuang supaya impian mereka itu bisa jalan, bisa tercapai dengan luar biasa. Menabur lah ya kayaknya. Jadi ini saatnya kita naruh sesuatu. Nabur. Nah, ada satu firman Tuhan yang mau gua bagi di sini ya. Oke, sekarang kita buka sama-sama firman Tuhan yang relatable, yang cocok nih dengan diskusi kita hari ini ya, Bray ya. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama, buka Alkitab kita, itu dari Efesus pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, ya. Ayat yang ketiga sampai ayat kelima, benar. Jadi, sekarang gue bacain ya, di perikopnya tuh judulnya ada kekayaan orang-orang yang terpilih. Kan series Record of Youth itu mengenai cita-cita supaya dia tercapai gitu ya. Oke. Nah, ini gua baca dulu. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Gua ulang lagi ya. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita nih ya, dari semula, menentukan kita dari semula malahan ya, from the beginning, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-nya. Nah, jadi kesimpulannya gini,
Tuhan itu sudah menyiapkan segala berkat rohani bagi kita. Artinya apa? Pasti sukses ya, Iya. pasti berhasil, Iya. ya enggak. Jaminan Tuhan itu karena kita adalah anak, kita pasti berhasil, pasti sukses. Sama, semua orang yakin bahwa dia pasti sukses, tapi bagaimana dia prosesnya untuk sukses itu tergantung dari kita. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kita Tuhan sudah kasih jaminan, kasih garansi bahwa kalian pasti akan sukses ya. Masa depan kalian sudah dijamin karena berkat sudah dikasih, berkat rohani yang ada di surga dikasih sama kita. Maka kita akan sukses. Kalau lihat berkaca pada series ini, itu bagaimana dia melakukan prosesnya, proses untuk mencapai kesuksesan itu, ya, diiringi dengan hubungan yang lain. Tapi dasar firman Tuhan yang mau kita pelajarin hari ini adalah kamu pasti sukses, kamu pasti sukses, kamu pasti sukses, kita semua pasti sukses. Tapi apakah kita mau menjalani titian dulu udah kayak bahasa. Apakah jalan yang kita mau tempuh ini kita mau nggak nempuh jalan yang untuk sampai ke sukses itu? Amin. Nah, baik. Kalau gitu kita akan tutup dengan sedikit mereview ya. Nah, judul aja filmnya tuh Record of Youth ya. Jadi kenangan catatan tentang masa muda. Kalau kalian ingin kira-kira kalau kalian nanti umur 40 tahun ya, kira-kira kalian ingin mengingat masa muda kalian yang seperti apa sih gitu, secara rohani atau secara sehari-hari secara manusiawi. Oke, mungkin dari Gaby dulu. Kira-kira nanti umur 40 tahun kamu ingin mengenang masa muda lu kayak apa ya? Gue udah hidup masa muda gue tuh kayak gini nih, coba. Jangan liatin dong, kenapa sih kalian tuh? Kayaknya mereka makin tertarik dengan diskusi kita nih. Oke. Jadi gue cerita sedikit. Jadi gue sempet ada apa ya, temen dekat. Jadi dia tuh apa ya, kemana-mana kayak bareng gitu, bareng kan. Terus dia beda spesial kali ya. Iya. Spesial. Ya berbeda agama. Cuman pada saat itu kayak dia tuh apa ya, kayak sempat ingin mempengaruhi gue lah, terus biar berubah gitu kan. Cuman berubah jadi apa? ya cuman bersyukurnya kayak gue udah ngelewatin masa itu dan gue tetap setia ke Tuhan gitu loh. Jadi Record of Youth lo itu adalah lo bisa mengingat bahwa di suatu masa di masa muda lo pernah mengalami tantangan yang seperti itu, tapi lo bisa melewati. Iya, dan sampai sekarang lu mempertahankan iman. Iya, mantap. Itu Mbak ngomong. Oke. Tapi itu kalau secara rohani, kalau secara apa ya? Secara manusiawi, secara pribadi apa lagi nih? Apa ya? Mungkin kerja keras gue buat mencapai cita-cita gue ya. Meskipun ya belum maksimal banget, cuman lagi di proses lah ya. Iya, prosesnya harus dijalanin dan lu tetap semangat menjalani proses itu. Ya, kuliah nggak gampang tapi tetap dijalani. Ya. Itu menurut gua ya. Jadi kedokteran itu kan nggak gampang. Iya, emang nggak gampang. Guys, sekolah kedokteran tuh nggak gampang. Dan kalau orang bisa mencapainya kedokteran itu luar biasa. Jadi kalian harus tahu nanti catatan dia di masa yang akan datang. Saya menghabiskan waktu saya di masa muda dengan luar biasa. Komit sama kuliah ya. Iya. Oke. Next, Brian, kira-kira apa? 20 tahun dari sekarang nih. Kalau lu lihat lagi masa lu sekarang di masa muda lu sekarang yang lagi lu jalanin, lu pengen terkenangnya apanya nih? Dari bagian apa dulu? Dari rohaninya. Kalau gue dari rohani, gue pengen nanti kalau gue udah tua, gue pengen menjadi seorang pribadi yang mengenal Tuhan dan menjadi pribadi yang belajar dari sejak muda hingga gue menutup usia lah. Ini puitis banget. Jadi istilahnya sekarang ini lu bersyukur bahwa nanti kalau dibuka lagi nih catatan masa lalu lu, ternyata dari dulu masih muda, lu udah mengikuti Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya, mantap, menjangkau luar biasa. jiwa. Jadi lu menjangkau jiwa nih Brian. Jadi nih. dia buka dari kalau dia nanti usia umur 40, dia buka buku catatan. Wah, puji Tuhan dari umur 15 tahun nih gue udah melayani Tuhan. Mantap, gitu. That's a record of youth ya. Jadi lu membuat rekor bahwa di masa muda lu melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau adik gue yang ini, ayo lo. Kalau gue saat gue umur 40 tahun gue ngelihat umur flashback gitu flashback waktu masa remaja sampai pemuda itu mudi. Ya gue akan bangga dan gue akan menyesal karena gue menghabiskan malam minggu gue untuk di gereja.
Jadi all of your Saturday nights you spend at biasanya orang kan church. malam mingguan sama kekasih atau enggak nongkrong sama teman-teman. Kata gue nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Emang gue nggak mau ngelakuin itu karena emang gue tahu mana yang menjadi prioritas. Oh, baik, oke, ya. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa nonton lagi video kita 20 tahun mendatang dan kita belum bisa dihapus sama YouTube ya. Iya, betul. Dan kita bisa pakai mesin waktu mungkin untuk melihat kembali apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini. Oke. Thank you udah gabung dengan kita. Kak, ada mau kasih pesan buat mereka nih yang lagi ngejar mimpi, semangat gitu ya. Semangat terus teman-teman. Semangat. Cayo. Maju terus. Nah, lu pernah bilang Kak, misalkan apa ya? Apa? Masa depan bakal terus apa ya? Disney apa siapa ya? Yang lu bilang itu yang kalau misalkan masa depan lu pasti bakal bagus, kalau misalkan lu lagi di fase yang jelek berarti lu Bukan akhir, itu baru salah. minggu yang lalu ya. Itu baru minggu lalu ya kita ngomongin. Pokoknya tuh everything will be okay in the end. Yeah. But if it's not okay, then it's not the end. 2 kali lo ngomong kayak gini. Iya. Jadi kita harus kasih tahu nih, di masa ini mungkin banyak orang yang putus asa atau yang mimpinya mungkin udah kabur. Jadi tetap harus selalu ingat bahwa sebenarnya semuanya itu akan baik. Karena itu bukan kata-kata gue, itu kata Tuhan. Janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan kita akan berdoa supaya kalian mengalami hal yang sama. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami perbincangkan pada hari ini, untuk series Korea yang sedang kami bicarakan, Record of Youth ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami bisa memetik pelajaran daripada apa yang kami bisa perbincangkan pada hari ini. Dan khususnya kami berdoa untuk semua orang, semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mewujudkan mimpinya, mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan impiannya, untuk mencapai karirnya, untuk menjadi berhasil dalam bidang apa yang mereka kerjakan. Bapak, kami mau berdoa bagi setiap orang tersebut, bagi setiap teman kami tersebut. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengingat firman Tuhan yang baru saja kami baca, yaitu bahwa Tuhan sendiri sudah menyediakan segala berkat-berkat rohani yang ada di surga bagi kami. Dan kami tahu karena kami memiliki semua berkat rohani dari surga karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah anak-anaknya. Dan anak-anaknya berhak menerima setiap berkat-berkat rohani yang ada itu. Dan kami berdoa biarlah semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar berkat rohani itu dicurahkan di dalam hidup mereka. Sehingga impian mereka bisa capai. Dan ketika nanti mereka usia lanjut, mereka bisa melihat catatan di masa muda mereka. Record of Youth mereka sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, dan lebih utama bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami, urapi kami untuk kami bisa mencapai semua itu dan kami membuat suatu rekor, catatan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yo, oke. Ya. Oke Kak, gimana yang terakhir nih? Thank you semua. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa mereka perlu ngapain nih? Komen. Kalau bisa sharing juga kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman kalian. Nah, pengalaman kalian masa muda atau mungkin yang sekarang udah melewati masa muda, mungkin bisa ada kesaksiannya ya. Kesaksian. Jangan lupa subscribe juga. Sesudah itu subscribe. Dan yang terakhir apa? Share dulu. Share ke teman-teman kalian semua dan nyalakan apa? Loncengnya. Untuk apa? Supaya ada notifikasi dari kita, teman-teman. Jangan bosan-bosan. Sudah menguasai Bapak. Iya, dia udah menguasai. Oke, saatnya kita apa nih Kak? Bye. See you guys in next episode.